Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yang pertama-tama, yang terhormat Pak Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi Islam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Audi Koduna Hanggara dan teman-teman saya ada Muhammad Fawazul Haq dan Akmal Fadilah. Oke, yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dengan penjual, dan terjadi interaksi antara penjual dan pembeli terhadap barang dan jasa tertentu. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk dasar di mana di pasar terdapat banyak penjual dan pembeli. Setiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi pasar. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar yang paling tua. Bentuk pasar ini sudah dikenal sejak zaman Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar, sehingga baik penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi pasar dan masing-masing hanya membeli dan menjual sebagian sangat kecil saja dari jumlah total yang diperdagangkan di pasar. Kedua, perusahaan menjual produk yang standar dan homogen, artinya tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan antara sebuah perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Yang ketiga, perusahaan dan sumber daya bebas untuk bergerak dan berpindah, yaitu mereka dalam jangka tertentu dapat dengan mudah masuk atau keluar industri, sekiranya perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya ada permintaan dan hasil penjualan. Jadi gambar di samping itu menunjukkan permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam industri. Dapat dilihat, kurva permintaan DD adalah berbentuk satu garis yang sejajar dengan sumbu datar, dan tingkat harga yang dicapai adalah 200. Kurva permintaan DD adalah elastis sempurna, karena hasil produksi perusahaan tersebut adalah serupa dengan produk perusahaan-perusahaan lain dalam industri itu. Dengan demikian, jika perusahaan tersebut menaikkan harga barang produksinya, maka tidak satupun hasilnya akan terjual, karena para produsen bisa membeli dari produsen lainnya. Selanjutnya ada hasil penjualan rata-rata, penerimaan total, dan penerimaan marginal. Yang pertama, hasil penjualan rata-rata. Penjualan rata-rata adalah penerimaan dari hasil penjualan setiap unit barang. Dengan kata lain, penerimaan rata-rata adalah hasil bagi antara penerimaan total dengan jumlah penjualan. Apabila AR adalah penerimaan rata-rata, maka secara matematis penerimaan rata-rata dapat dihitung dengan rumus berikut. AR sama dengan TR per Q. Yang kedua ada penerimaan total. Adalah seluruh pendapatan yang diterima perusahaan atas penjualan barang hasil penjualannya. Dengan kata lain, penerimaan total merupakan hasil perkalian antara barang harga dengan jumlah barang. Secara sistematis, penerimaan total dapat diketahui melalui rumus TR sama dengan P dikali Q. Yang ketiga ada penerimaan marginal. Adalah penerimaan dengan penjual satu unit lagi hasil produksinya. Penerimaan marginal merupakan hasil bagi antara perubahan jumlah penjualan. Apabila MR adalah penerimaan marginal, maka secara matematika marginal dapat dihitung sebagai berikut. MR sama dengan segitiga TR per segitiga Q. Selanjutnya ada pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Syarat pemaksimuman keuntungan yaitu yang pertama membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjualan total yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. Keuntungan akan mencapai maksimum apabila perbedaan antara keduanya adalah maksimum. Maka keuntungan yang maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total dengan biaya total adalah yang paling maksimum. Yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Cara ini dengan menggunakan kurva atau data biaya rata-rata dengan dan biaya marginal. Pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal atau MR sama dengan MC.
Selanjutnya ada keuntungan atau lebih normal. Perusahaan akan mendapat keuntungan supernormal apabila harga adalah lebih tinggi dari ongkos rata-rata yang paling minimum. Jadi, apabila harga 137 adalah P, perusahaan akan mendapatkan keuntungan luar biasa. Keuntungan ini dapat dicapai pada jumlah produksi adalah Q dan besarnya keuntungan ada sebesar kotak di atas. Selanjutnya ada kerugian masih beroperasi. Jadi untuk keadaan ini menunjukkan keadaan yang dinyatakan yaitu harga adalah lebih rendah dari biaya total rata-rata tetapi lebih tinggi dari variabel rata-rata. Gambaran seperti ini berarti perusahaan memperoleh hasil penjualan yang melebihi biaya variabel yang dikeluarkannya. Kelebihan tersebut belum dapat menutupi biaya tetapnya. Selanjutnya ada kerugian harus tutup. Kondisi ini perusahaan harus menutup perusahaannya karena hasil penjualannya tidak dapat menutupi biaya produksinya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Keadaan ini akan berlaku apabila hasil penjualan hanyalah sebesar atau kurang dari biaya variabel. Oke, selanjutnya ada operasi perusahaan dan instruksi dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat mengubah semua faktor produksi, sehingga masih ada biaya tetap. Namun, jika perusahaan tidak mampu menutupi biaya berubah, maka mereka hanya akan menghentikan produksi sementara, bukan menutup usaha. Dalam jangka panjang, semua biaya menjadi biaya berubah dan tidak ada lagi biaya tetap. Perusahaan baru bisa masuk ke industri dan perusahaan yang tidak efisien keluar. Karena itu, dalam jangka panjang, keuntungan luar biasa tidak bertahan lama. Jika ada keuntungan besar, perusahaan baru akan masuk dan menurunkan harga. Sementara kerugian akan membuat sebagian perusahaan keluar dan harga naik kembali. Akhirnya, semua perusahaan cenderung hanya memperoleh keuntungan normal. Lalu ada kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva penawaran industri jangka panjang dapat dibedakan menjadi 4 bentuk berdasarkan perubahan biaya produksi. Yaitu yang pertama ada biaya jangka panjang tetap. Biaya produksi tidak berubah meskipun permintaan berubah, harga tetap stabil dalam jangka panjang. Yang kedua, penyesuaian terhadap perubahan permintaan. Kenaikan atau penurunan permintaan menyebabkan penyesuaian kurva penawaran, namun pada akhirnya harga tetap stabil. Yang ketiga, biaya jangka panjang meningkat. Biaya produksi naik karena harga faktor produksi meningkat, menyebabkan kurva penawaran naik. Yang terakhir, biaya jangka panjang menurun. Biaya produksi turun karena kemajuan teknologi atau efisiensi dari industri lain, menyebabkan kurva penawaran turun. Selanjutnya ada beberapa kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, efisiensi maksimum. Yang kedua, harga murah dan output maksimal. Yang ketiga, kemudahan konsumsi. Dan yang keempat, produksi efisien. Lalu ada juga kelemahan-kelemahan dari pasar persaingan sempurna, yaitu asumsi tidak realistis, kurangnya inovasi, ketimpangan sosial, dan yang terakhir, biaya sosial. Selanjutnya masuk ke pasar persaingan sempurna menurut perspektif Islam. Menurut Islam, pasar persaingan sempurna dianggap sebagai struktur pasar yang ideal karena harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran tanpa intervensi. Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai pembentukan harga yang alami mekanisme pasar. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Adam Smith tentang invisible hand yang sebenarnya telah lebih dahulu ditemukan oleh para ekonom Islam. Meskipun begitu, baik dalam ekonomi Islam maupun konvensional, pasar persaingan sempurna diakui sebagai model pasar terbaik, meskipun sulit terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya kita masuk ke pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistis adalah bentuk pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pasar ini memiliki ciri campuran, yaitu terdapat banyak produsen seperti pada persaingan sempurna. Namun, produk yang ditawarkan berbeda corak atau tidak homogen seperti dalam monopoli. Konsumen merasakan perbedaan karakteristik antar produk baik dari segi fisik, fungsi, desain atau kualitas maupun non-fisik seperti merek, logo, kemasan, layanan, lokasi ketersediaan, kredit dan pelayanan purna jual. Contoh pasar ini bisa ditemukan dalam produk sehari-hari seperti pakaian, obat-obatan, kosmetik, restoran dan makanan.
Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama yaitu terdapat banyak penjual, yang kedua barangnya bersifat berbeda corak, dan yang ketiga perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, keempat kemasukan dalam industri relatif mudah, dan yang terakhir kelima persaingan mempromosi penjualan yang sangat aktif. Lanjut. Selanjutnya yaitu kelemahan dan perbedaan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Dalam jangka panjang, baik pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan monopolistik tidak menghasilkan laba ekonomi atau hanya memperoleh laba normal. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada bentuk kurva permintaan yang dihadapi masing-masing perusahaan. Pada pasar persaingan sempurna, kurva permintaan bersifat horizontal karena produk yang ditawarkan bersifat homogen dan perusahaan tidak memiliki kekuasaan harga. Hal ini menyebabkan perusahaan berproduksi pada tingkat output yang paling efisien, yaitu saat biaya rata-rata berada pada titik terendah. Sebaliknya, dalam pasar persaingan monopolistik, kurva permintaan menurun karena adanya diferensiasi produk. Hal ini membuat perusahaan berproduksi pada tingkat output yang lebih rendah dan menetapkan harga lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna. Akibatnya, perusahaan tidak beroperasi pada kapasitas optimal, menyebabkan munculnya excess capacity atau kelebihan kapasitas. Selain itu, perusahaan dalam pasar monopolistik umumnya mengeluarkan biaya lebih besar untuk iklan dan promosi guna menarik konsumen, yang secara keseluruhan menaikkan biaya produksi. Meskipun kurang efisien, pasar persaingan monopolistik menawarkan lebih banyak pilihan produk kepada konsumen yang dianggap sebagai nilai tambah oleh sebagai pihak. Selanjutnya, pasar monopolistik dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau terbatasnya persaingan tidak dianggap sebagai hal yang terlarang. Monopoli dalam arti harfiah, yaitu hanya ada satu penjual, diperbolehkan selama tidak disertai dengan tindakan yang merugikan pasar. Namun Islam melarang praktik ikhtikar, yaitu tindakan menimbun barang untuk dijual kembali dengan harga tinggi ketika masyarakat sedang sangat membutuhkannya. Ikhtikar dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merusak keadilan pasar. Nabi Muhammad SAW mengutuk praktik ini dan menyebutnya sebagai perbuatan dosa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis, mazhab Syafi'i dan Hambali juga menegaskan bahwa ikhtikar adalah tindakan menimbun barang saat harga sedang tinggi dan menjual kembali di saat masyarakat sangat membutuhkannya demi meraih keuntungan berlebih. Dengan demikian, Islam menekankan keadilan dan etika dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam struktur pasar yang bersifat monopolistik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik yang pertama, baiknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dan menghasilkan produknya. Dan yang terakhir, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Lanjut ada kekurangan pasar monopolistis. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Di sini ada keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. Di sini ada kurvanya di keseimbangan jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan bisa mendapat laba supernormal, namun di jangka panjang hanya laba normal. Keseimbangan tercapai saat MR sama dengan MC karena ada sedikit kekuatan monopoli. Seperti monopoli pada titik MR sama dengan MC, harga jual lebih tinggi dari biaya marginal, P lebih dari daripada MC. Yang kedua ada keseimbangan jangka panjang. Dalam keseimbangan jangka panjang, perusahaan tidak berproduksi secara efisien karena kurva AC dan dia tidak bersinggungan di titik terendah AC. Agar efisien, output harus ditambah hingga mencapai titik minimum AC. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Selebihnya, selebihnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.